Kisah pemuda asal Korea yang menjadi pahlawan Indonesia ialah Yang Chil-sung. Ia turut berperang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhir hayatnya, Yang Chil-sung wafat dengan gelar pahlawan Republik Indonesia. Kisahnya bermula dari penjajahan Jepang di Asia Tenggara tahun 1942. Sekitar 300.000 orang tahanan perang dari negara sekutu ditangkap oleh pasukan Jepang. Untuk mengendalikan tahanan yang sedemikian banyaknya, pasukan Jepang memerlukan bantuan tambahan dan memutuskan untuk menunjuk 3.000 pemuda Korea sebagai penjaga tahanan. Yamato ni! Kala itu, semenanjung Korea juga dijajah oleh Jepang dari tahun 1910 sampai 1945. Banyak pemuda Korea direkrut oleh Jepang untuk menjadi bagian dari kemiliteran mereka. Pada Juni 1942, Yang Chil-sung berusia 23 tahun dan merupakan ayah dari seorang anak. Ia harus pergi ke Busan, salah satu kota di Korea Selatan untuk menjadi pasukan Jepang yang akan bertugas di wilayah Asia Tenggara. Dan menjadi saat terakhir bagi Yang Chil-sung untuk melihat keluarganya. Tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai penjaga tahanan, Yang Chil-sung bersama 3.000 pemuda Korea lainnya menerima latihan militer layaknya pasukan Jepang. Latihan tersebut dilakukan setiap hari. Mereka dilatih secara fisik maupun mental yang dididik untuk setia pada kaisar dengan mandat militer. Yang Chil-sung bersama ribuan pemuda Korea lainnya diberangkatkan dari Busan ke wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk disebar ke tempat-tempat tahanan milik Jepang. Yang Chil-sung kemudian ditempatkan di penampungan tahanan yang berada di Bandung, Pusat Pendidikan Prajurit Militer Cimahi. Lebih dari 83.000 tahanan perang sekutu ditawan di Pulau Jawa. Tahanan sekutu dan tahanan perang diperlakukan sangat kejam oleh militer Jepang. Bahkan makanan dan obat-obatan untuk bertahan hidup tidak disediakan dengan lengkap. Pola makan yang tidak cukup baik membuat mereka terkena berbagai macam masalah kesehatan. Yang Chil-sung diberikan tugas untuk menjaga para tawanan Jepang di Cimahi. Dan menjadi momen pertama kali ia bertemu dengan Lin Wenas, seorang pribumi yang kerap menjenguk keluarganya di dalam tahanan, yang pada akhirnya menjadi istrinya. Tak berselang lama dari masa pernikahannya, Jepang kemudian dinyatakan kalah oleh sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, disusul dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Momen tersebut membuat para pemuda Korea secara tidak langsung terbebaskan dari tawanan Jepang. Namun, di sisi lain, mereka dianggap sebagai penjahat perang di mata sekutu. Kedatangan kembali sekutu ke Indonesia selain bermaksud untuk menduduki Indonesia kembali, juga untuk mencari para penjahat perang. Tindakan tersebut sesuai dengan isi perjanjian Potsdam yang berisi bahwa pihak yang kalah atau penjahat perang harus dihukum. Pada saat itulah, Yang Chil-sung beserta 9 orang rekannya melarikan diri. Dengan situasi mendesak yang demikian dan kondisi yang tidak bisa kembali ke Korea, Yang Chil-sung dan rekannya ditawan oleh pasukan Pangeran Papak. Pada awalnya mereka akan dibunuh. Namun, Mayor Kosasi menghentikan itu. Setelah sekian lama hidup berdampingan dengan pribumi, Yang Chil-sung bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia dan memutuskan untuk bergabung dalam pasukan Papak, pasukan gerilyawan di kota Garut. Di bawah perintah pasukan Papak, Yang Chil-sung melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap sekutu. Dikenal sebagai sosok yang cerdas dan gemar memberikan ide-ide cemerlang yang digunakan untuk strategi penyerangan. Tentara pribumi memberikan nama panggilan Komarudin kepada Yang Chil-sung. Dengan ide-ide cemerlangnya dan berhasil dalam berbagai operasi yang dilakukan, membuat mereka semakin kuat. Ia beserta pasukan Pangeran Papak pun menjadi buronan tentara sekutu. Hingga pada akhirnya, pasukan sekutu berhasil mengepung pasukan Papak dan menangkap Yang Chil-sung beserta mantan tentara Jepang lain.
Yang Chilsung diadili secara singkat dalam pengadilan militer yang dibuat oleh militer Belanda dan divonis hukuman mati. Menjelang saat-saat terakhir sebelum dieksekusi, Yang Chilsung menyerukan kata "Merdeka". Hal tersebut dianggap sangat heroik bagi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya, beliau dieksekusi dengan menerima tembakan di kepala dan menghembuskan nafas terakhirnya di tanah air. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Pasir Pogor, yang kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975 dengan diberi gelar sebagai Pahlawan Republik Indonesia.